Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa, kita kembali bertemu dalam kuliah ekofisiologi tumbuhan secara daring. Saya kira mahasiswa bisa juga memanfaatkan waktu kuliah secara daring ini untuk sekaligus membaca dan mempelajari materi sebelumnya ya. Jadi ada space waktu yang harusnya di kelas, kalian bisa sambil mendengarkan ibu menguraikan materi tentang nutrien, kalian juga bisa sambil buka-buka materi yang minggu-minggu lalu, gitu ya. Baik, kita awali dengan doa dulu yuk. Seperti biasa sikap sempurna, boleh? Oke. Iya, semoga yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita dan alam semesta. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, para mahasiswa seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita belajar tentang nutrien. Saya akan sampaikan materinya, nanti kalian juga bisa bertanya secara langsung lewat WA atau lewat grup. Oke, atau juga kalian bisa bertanya lewat Elo nanti ya. Baik, saya izin share screen. Ini materi kita tentang nutrien, ya, tentang hara. Kita banyak bicara tentang hara di mata kuliah fisiologi tumbuhan yang lalu. Kita kulik sedikit lagi hari ini terkait dengan hara pada tumbuhan. Kalau gambar sebelah kanan itu, kalian lihat ada simptom daun yang warnanya tidak rata, tidak hijau semua, tidak kuning semua juga. Ya, nanti kalian akan tahu simptom-simptom tanaman yang kekurangan hara itu seperti apa. Salah satunya bisa jadi akan ada kenapakan daun yang seperti ini. Kemudian yang di bawahnya adalah tanaman yang tumbuh dengan kerdil, ya, dia tua tapi dia kecil. Nah, itu juga salah satu ciri dari defisiensi hara. Oke, lalu apa itu hara? Hara adalah unsur atau nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan kita biasa membaginya menjadi hara makro dan hara yang mikro. Ya, keduanya diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi tanaman. Nah, kita juga biasa mengenal dengan hara yang esensial, hara non esensial gitu ya. Hara yang esensial ini kalau misalnya tidak ada atau tidak disediakan dalam media tanaman kita, maka yang muncul adalah gejala kahat. Ya, di sisi lain ada juga hara fungsional. Nah, hara ini adalah hara yang diperlukan dalam jumlah kecil. Namun bila tidak ada, tidak apa-apa. Namun kalau misalnya ada akan bagus untuk memicu pertumbuhan tanaman. Sebelah kanan kalian dari laptop kalian ada gambar di situ karbon, hidrogen, dan oksigen dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan unsur yang lainnya. Nah, yang lainnya itu kita kenal dengan hara makro dan mikro. Kalau hara makro dia butuhkan lebih dari sekitar 3,5%, sementara yang hara mikro 0,5%. Ya, contoh-contohnya seperti yang kalian baca di sana ada makro ada nitrogen, ada potasium, ya, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Sementara yang harga mikro di situ ada besi, kemudian ada klorin, mangan, boron, zinc, dan sebagainya. Ya. Nah, proporsinya seperti ini. Kalau kalian lihat karbon, hidrogen, dan oksigen masih mendominasi, sangat besar ya. Sementara yang lainnya disebut dengan others. Itu ada NPK, kita bisa mengenalnya dengan pupuk yang selama ini kita kenal ya, NPK gitu ya. Urea juga ada di situ, tentu saja CAMGS ya, itu 3,5%. Tapi sisanya yang cuma 0,5% itu diisi oleh unsur-unsur mikro yang lainnya. Ada Fe, Cl, Mn, boron ya, kemudian zinc gitu ya. Nah, makronutrien ini di bagian bawah saya tuliskan dengan jelas disebut mineral yang kita temukan dalam tumbuhan itu lebih dari 1000 ppm, sedangkan mikronutrien kita temukan atau kita biasa isolasi dari satu tanaman atau tumbuhan itu kurang dari 100 ppm. Itu yang menentukan atau membagi menjadi makro dan mikro adalah jumlah ya atau besarannya pada
unsur pembagi atau unsur yang menjadi ingredient atau jadi bahan dasar dari tumbuhan tersebut. Nah, fungsi-fungsinya saya singgung sedikit di sini terkait dengan N. Misalnya, fungsinya adalah sebagai komponen asam amino, protein, asam nukleat, dan klorofil. Kita tahu ya, dia jadi bagian dari klorofil. Oleh karena itu, kalau kekurangan unsur N biasanya akan timbul warna daun yang pucat, gitu ya. Unsur P, dia adalah komponen asam nukleat ATP dan lipid, sehingga dia akan mendominasi pada tenaga pada tumbuhan. Bagaimana dengan unsur S, sulfur? Komponen ini menjadi pengisi atau menjadi bagian dari asam amino dan protein, sementara Ca adalah komponen dinding sel dan berperan dalam metabolisme. Sebagai apa? Sebagai kofaktor. Ya. Kemudian Mg, komponen klorofil, tentu saja dia ada di tengah cincin porfirin ya dan berperan dalam metabolisme. Sementara unsur K berperan dalam membuka menutupnya stomata. Kemarin minggu yang lalu kita banyak bercerita tentang bagaimana proses membuka menutupnya stomata antara peran K ya dan Cl men gitu ya. Kemudian mikronutrien itu berperan dalam berbagai metabolisme secara spesifik ya per unsur ya. Misalnya sebagai kofaktor atau sebagai sintesis ATP atau berperan dalam sintesis ATP begitu ya. Lalu bagaimana fungsi hara secara biokimiawi dan fisiologis? Ya, secara biokimiawi dan fisiologis, unsur hara ini membentuk senyawa organik, ya, misalnya adalah N dan S. Kemudian dia juga berperan sebagai reaksi transfer energi dan memelihara integritas struktur dari dinding sel, misalnya adalah P, B, dan Si. Kemudian yang berperan sebagai kofaktor enzim, ingat ini penting sekali, dan regulasi potensi osmotik, misalnya membuka menutupnya stomata. Contohnya adalah K, Na, Mg, Ca, Mn, dan Cl. Sementara reaksi transfer elektron, misalnya ini unsur yang berperan di dalamnya untuk transfer elektron, misalnya adalah Fe. Ya, kalian tahu kan nanti kalau sudah terjadi reaksi terang, kemudian masuk ke reaksi gelap kan ada transfer elektronnya. Nah, itu kita sering melihat ada unsur Fe bermain-main di sana ya. Kemudian Cu, Zn, Mo, dan Ni gitu ya. Lalu bagaimana dengan sifat unsur hara? Unsur hara ada yang bersifat mobile dan ada yang bersifat immobile. Artinya apa? Yang bersifat mobile adalah ketika dia belum lagi digugurkan atau dilepaskan dari tumbuhan sebagai organ atau jaringan, maka dia akan segera mentransferkan unsur tersebut kepada jaringan atau organ yang lebih mudah. Ya, jadi unsur ini mudah berpindah. Contohnya apa? N, K, Mg, P, Cl, Na, Zn, dan Mo. Ya. Sementara yang immobile itu sulit berpindah, maka ketika organ atau jaringan itu ruruh atau jatuh atau absisi, biasanya dia terikut dengan jaringan tersebut atau organ tersebut sehingga dia terbuang sebagai serasah gitu ya. Nah, cara penyerapan unsur hara bagaimana? Ada cara penyerapan unsur hara secara aktif dan ada penyerapan unsur hara secara pasif. Apakah keduanya membutuhkan tenaga? Iya. Ya, yang satu membutuhkan tenaga yang lebih banyak, yang satu lebih kecil. Ya, bukannya tidak atau sama sekali tidak pakai yang pasif ya. Kalau yang aktif biasanya digunakan dengan cara difusi bebas, pertukaran ion dan arus massa. Ya. Faktor yang mempengaruhi dari penyerapan unsur hara pada tumbuhan itu apa saja? Yaitu pH, temperatur, cahaya, aerasi tanah, kadar air dalam substrat, dan interaksi antar ion. Jadi, keenam unsur ini atau keenam faktor ini sangat mempengaruhi tanaman itu bisa mengabsorb atau tidak unsur hara yang ada di media tanam. Kalaupun misalnya unsur hara itu tersedia di dalam media tanam, namun faktor lingkungan atau faktor luar ini tidak ada atau tidak memenuhi, maka yang terjadi adalah tanaman tetap saja mengalami kahat. Ya, misalnya pH-nya tidak sesuai, ya, temperaturnya juga terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian cahayanya kurang, aerasi tanah yang kurang, ya, kemudian kadar airnya juga yang kurang, misalnya sangat kering, walaupun di situ ada
N, misalnya unsur N, tapi karena sangat kering maka tidak bisa teruptake oleh tumbuhan. Begitupun dengan interaksi antar ion, ketika interaksi antar ion itu terhambat ya antara positif dan negatifnya, maka yang terjadi adalah tidak bisa teruptake oleh tanaman. Ada juga pemacu penyerapan hara. Nah, ini biasanya kita tambahkan sebagai seorang apa namanya pembudidaya. Biasanya kita tambahkan hormon, ya, hormon auksin, sitokinin, giberelin. Kemudian ada zat pemacu tumbuh. Ini adalah itu hormon yang sifatnya sintetis, ya. Ada NAA, ada kinetin. Nah, yang terakhir ini adalah pupuk yang kita sudah biasa tambahkan karena gampang sekali membikin ataupun kita gampang sekali mendapatkannya di lingkungan kita, ya. Kita tambahkan pupuk untuk memacu penyerapan hara pada tanaman yang kita budidayakan, gitu ya. Lalu apa penghambat dari penyerapan hara? Kalau tadi dia sifatnya adalah pemacu, ada juga yang bersifatnya menghambat. Contohnya adalah hormon ya ABA. Ya, hormon ABA yang disuntikkan atau diberikan secara berlebihan pada tanaman akan menghambat penyerapan hara. Ya, kemudian penghambat yang lain adalah penghambat sintesis dari GA ya, atau gibberellin. Misalnya apa? Pak Clobutasol atau mepikuat klorida. Nah, ini juga biasa kita gunakan dalam penelitian di Fakultas Biologi. Kita bermain-main dengan pakloputrazol. Kemudian penghambat transport auksin, misalnya apa? Yaitu tridobenzoic acid. Ya, dan NPA ini juga sering kita pakai untuk mencoba mengecek atau meneliti penghambatan transport auksin. Serta yang terakhir ini yang biasa secara alami ada di dalam tumbuhan yaitu alelopati atau zatnya disebut dengan alelokemi ya. Kalau ada zat itu di dalam satu tanaman, biasanya dia akan apa menghambat proses penyerapan hara pada tanaman yang lain karena sifatnya kan kompetitif ya, gitu. Kemudian zat pencemar itu eh, sifatnya akan seperti apa? Kalau ada zat pencemar yang ada di sekitar area media tanam, tanaman yang kita budidayakan, contoh kasus adalah limbah misalnya, ya, maka dia akan merusak ekosistem secara keseluruhan. Sumbernya berasal dari mana saja, baik berasal dari alami atau non alami. Kalau non alami adalah akibat dari ulah manusia, tentu saja ya, dari upaya kita untuk mensejahterakan diri sendiri, ternyata bisa merusak alam. Nah, itu yang non alami. Sementara yang alami adalah bagian dari daur biogeokimia. Ya, memang secara alami ada. Kemudian bentuk pencemarnya misalnya apa? Misalnya adalah gas, kemudian padat, cair atau larutan. Nah, dari bentuk-bentuk yang berbeda ini itu kesemuanya bisa menghambat apa namanya absorpsi dari nutrien pada tanaman. Nah, sumber nutrisi yang ada di sekitar kita atau hara tadi tanaman, misalnya adalah pelapukan tanah. Ya, kita biasa mengenal tanah ya tanah saja gitu ya. Tapi sebetulnya secara berjalannya waktu, tanah yang ada di sekitar kita adalah hasil dari pelapukan. Pun saat ini pun dalam proses dia terus melapuk, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sisa tumbuhan, hewan dan mikrobia ya, yang biasa kita kenal kita tambahkan bahkan biasa dengan pupuk kompos, pupuk kandang gitu ya. Eh, bahkan apa dari sisa-sisa jaringan, jaringan hewan maupun tumbuhan bahkan jaringan manusia, tubuh manusia dan mikrobia. Kemudian fiksasi N oleh mikroorganisme maupun berbagai dengan berbagai simbiosis ya. Nah, nanti kita terangkan di bawah dan pengendapan sedimen kaya nutrisi dari erosi dan banjir. Jadi ingat, erosi dan banjir tidak hanya membawa dampak negatif, tapi dampak positifnya adalah dia juga bisa melarutkan beberapa nutrien atau hara yang sebelumnya tertimbun oleh tanah, kemudian bisa muncul ke permukaan sehingga mudah diaptek atau mudah diabsorb oleh tanaman. Kemudian hujan asam mempunyai nilai yang negatif, tapi juga punya nilai yang positif karena beberapa unsur ada di hujan asam itu. Ya, ini sifatnya bisa menjadi apa cekaman, tapi juga bisa menjadi support atau bisa menjadi pensuplai hara untuk beberapa unsur logam misalnya atau dan unsur mikro gitu ya. Kemudian sumber nutrien pada lahan pertanian itu misalnya apa saja. Ada pupuk mineral yang memang kita tambahkan atau sudah ada di dalam lahan. Kemudian pupuk kandang itu sebenarnya kandang ya. Kemudian kompos yang kita tambahkan. Kemudian sludge hasil dari
biogas, ya kita kalau mempunyai reaktor biogas yang keluar di outletnya, inletnya misalnya adalah bahannya adalah pupuk, adalah fesis gitu ya, di bagian outletnya biasa akan keluar slurry atau slutsnya. Kemudian biofertilizer ini yang sudah sering saya gaungkan, produksi kita juga sendiri yaitu konsorsium dari beberapa mikrobia yang ada di dalam satu media begitu. Kemudian dan itu harus tetap hidup di dalamnya ya. Kemudian kita manfaatkan fungsi dari masing-masing mikroorganisme tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian ada limbah organik lainnya ya. Limbah organik lainnya bisa sisa makanan ya, sisa aktivitas manusia itu juga bisa. Kemudian produk sampingan industri ya, sludge itu tidak hanya dihasilkan dari biogas ya kita bikin sendiri, tapi juga hasil dari industri misalnya yang keluar dari pabrik Madu Kismo misalnya atau pabrik susu Sari Husada. Ya, itu juga menghasilkan sludge yang saat ini dikelola baik oleh Piat untuk dibikin menjadi pupuk organik ya bersama dengan penelitian saya. Kemudian serbuk batuan dasar dan fosfat ini ada di alam secara alami dan biasanya dimanfaatkan juga untuk tambahan nutrien bagi tanaman. Ketersediaan hara, bagaimana nutrien yang tersedia dapat diabsorb secara langsung oleh akar, yaitu ion senyawa organik yang larut dalam air tanah, ya, bisa langsung diaptek, kemudian mudah mengalami pertukaran dengan akar karena adanya ion kation itu tadi ya, kation dan anion. Kemudian bentuk terabsorpsinya atau terikat lemah misalnya pada anion dari P, S, dan nitrat. Saya kira kalian sudah paham ya bagaimana bentuk dari P, kemudian N, kemudian S bisa diaptek oleh tanaman dan harus dalam bentuk apa? Kalian harus paham, harus tahu itu. Kemudian kationnya misalnya K dan NH4 diabsorpsi oleh mineral lempung, misalnya gitu ya, diabsorpsi di dalam media mineral lempung lebih banyak daripada dalam media yang lainnya ya. Nah, ini adalah yang ingin saya sampaikan bagaimana laju uptake nutrien ketika kita berikan nutrien atau hara dalam jumlah yang semakin besar, pada satu titik dia akan mengalami saturasi, di mana eh, kalaupun kita tambahkan lagi, maka uptake-nya tidak akan menambah. Gitu ya, jadi tumbuhan ada semacam seperti eh, apa kekenyangan begitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita tambahkan pupuk terus-menerus, kemudian tanaman akan meningkat laju pertumbuhan dan perkembangannya karena uptake-nya juga akan terhenti. So, yang harus kita pertimbangkan adalah dosisnya yang tepat sehingga kita tidak terlalu merugi karena biaya produksi, tapi pertumbuhannya menjadi optimum. Nah, itu yang kita cari sebelum titik saturasi ini. Ya. Kalau ini adalah bagaimana apa defisiensi itu terjadi pada kondisi konsentrasi hara dari jaringan per bobot kering, ya misalnya kita sebelah sampai ke kanan adalah semakin besar, maka yang terjadi adalah kalau konsentrasi hara itu terlalu kecil, maka tanaman tersebut ada di zona defisiensi atau kekurangan hara sehingga pertumbuhannya pun akan terhambat. Namun kalian lihat pada zona berkecukupan atau zona yang optimum, maka yang terjadi adalah pertumbuhan atau apa namanya perkembangan dari tanaman dia akan mengalami kenaikan. Kemudian setelah itu di zona toksik. Ketika kita memberikan hara dalam jumlah yang sangat besar, melebihi titik saturasi, bahkan melebihi titik kemampuan dia untuk absorb, maka bukan lagi menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan untuk tumbuhan, tapi sifatnya menjadi toksik atau menjadi racun. Dan ini menjadi cekaman tersendiri. Jadi cekamannya bukan lagi cekaman kekeringan, simpanan salinitas, tapi cekaman karena kebanyakan dari hara atau kelebihan zat hara. Ya. Nah, ini kalau kita tambahkan unsur hara, soil test classification indicate whether or not adding a nutrient is likely to result in a yield increase. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada titik namanya critical level, di mana persentase hasil maksimumnya itu dia akan menjadi titik tertentu ketika kita tambahkan apa namanya nutrien kepada pada tanaman ya.
Responnya bisa dalam bentuk very low, kemudian low, medium, optimum, high, dan very high ya. Sehingga sekali lagi saya ingin menyampaikan ke kalian bahwa pemupukan itu tidak bisa serta-merta kita berikan semakin bertambahnya pupuk semakin meningkat pertumbuhan tidak, tapi ada titik critical level di mana tanaman itu tidak bisa menguptake penambahan dari nutrien yang kita aplikasikan gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi defisiensi atau kekurangan dari mineral yang dibutuhkan, baik itu makro, mikro, esensial, atau non-esensial? Maka ketika defisiensi mineral itu akan menghasilkan simptom atau gejala-gejala. Ketika kekurangan mineral, pertumbuhan tanaman terhambat atau tanaman menunjukkan gejala yang lainnya. Kombinasi gejala dapat dilacak pada peran mineral dalam metabolisme atau fisiologi tanaman. Ya, jadi kondisi atau simptom yang dihasilkan oleh tanaman yang kita berikan, misalnya cekaman atau kahat beberapa nutrien, beberapa hara akan bisa kita lihat secara kasat mata ya. Nah, simptomnya apa saja? Salah satunya adalah klorosis, kemudian nekrosis, dan ada juga yang satu lagi adalah kerdil ya. Menurunnya laju pertumbuhan menuju ke kematian di ujung batang dan tunas ketiak daun atau tanaman menjadi roset ya. Ya, jadi bentuknya itu jadi kerdil atau dia mampat begitu. Kemudian akumulasi antosianin warna ya sehingga berwarna merah secara keseluruhan. Ini juga menunjukkan simptom adanya defisiensi. Stunting dengan warna hijau, hijau pudar atau kuning. Maaf. Kemudian defisiensi simptom dapat terjadi pada berbagai tahap pertumbuhan. Maaf, kondisi saya belum maksimal, belum fit betul. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah gejala defisiensi unsur N. Ya, kalau unsur N atau nitrogen kekurangan pada satu media tanaman, apa yang terjadi? Daun tanaman mengalami perubahan warna menjadi kekuningan karena kekurangan klorofil. Ingat tadi N berperan dalam pembentukan unsur klorofil, kemudian serangan yang lebih parah, daun tanaman akan mengalami kekeringan dan kerontokan. Nah, ini secara kasat mata bisa kelihatan ya. Nanti kalau misalnya warnanya sudah tidak hijau lagi, seperti sebelah kanan itu, saya tunjukkan bagaimana siamais atau jagung kekurangan unsur N, warnanya jadi berubah. Kemudian lebih parahnya dia akan mengalami kerontokan dan kekeringan. Pada daun muda mengalami pertumbuhan yang lambat, kerdil, dan lemah. Daun muda juga berwarna pucat pada bagian tulang daunnya. Pembentukan bunga dan buah juga terganggu. Ingat, pembentukan bunga dan buah juga dipenuhi atau dibutuhkan unsur N dan klorofil tanaman yang terdapat di daun yang sangat terganggu oleh keberadaan nitrogen pada tanaman tersebut. Klorofil ini sangat sangat sensitif terhadap kekurangan unsur N ya. Lalu gejala kelebihan unsur N seperti apa? Pertumbuhan yang abnormal karena daun yang dihasilkan akan berwarna hijau pekat. Tanaman banyak memproduksi daun dan batang menjadi mudah patah. Ya, kemudian pada tanaman padi yang keracunan nitrogen mudah terserang warna coklat karena batang tanaman padi mudah ditusuk dengan silet dari serangga. Ya, biasanya kita antisipasi dengan memperkuat dinding sel dengan penebalan likenin gitu ya untuk mengurangi serangan hama ini. Tanaman mengalami penghambatan dalam pembentukan buah dan adenium pada tanaman bersifat sukulen karena tanaman banyak mengandung air. Nah, ini gejala kelebihannya ya. Kemudian mudah terserang jamur dan penyakit serta tanaman mudah patah. Kita bisa lihat nanti di beberapa area pertanian, terutama padi ya, tanaman mengalami penurunan produksi karena pembentukan bunga yang terhambat. Dia akan menstimulasi tanaman terus bertumbuh tinggi begitu, tapi dia akan terlambat dalam hal pembentukan bunga. Nah, satu sisi yang tidak menguntungkan dari gejala kelebihan N adalah tanaman jadi rentan terhadap serangan dari wereng karena wereng penggerek batang ini sangat suka tanaman yang kandungan airnya tinggi karena dia batangnya biasanya lunak gitu ya, tidak keras. Bagaimana dengan defisiensi dan
kelebihan dari unsur P, maka yang terjadi adalah daun mengalami perubahan warna. Pada daun yang tua mengalami perubahan warna menjadi keunguan sampai keabu-abuan. Sebelah kanan itu saya insert untuk kalian. Bila kekurangan unsur P, maka yang terjadi adalah daun menjadi keunguan seperti itu. Tapi daun mengalami perubahan warna kecoklatan. Daun muda akan mengalami warna hijau yang gelap. Kemudian daun terlihat akan terbakar. Ya, daun mengalami perubahan yaitu mengecil dan tanaman kerdil serta daun juga akan rontok ya dalam kondisi yang sangat parah. Tanaman mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat sehingga tanaman menjadi kerdil. Jadi ciri khas dari kekurangan unsur P adalah kekerdilan pada tanaman. Kemudian kelebihan unsur hara P mengganggu penyerapan unsur hara pada tanaman sehingga tanaman mengalami kekurangan unsur hara seperti besi, tembaga atau Cu dan seng ya. Karena dengan kelebihan unsur P ini maka uptake atau absorpsi unsur Fe, Cu dan Zn akan terhambat gitu ya. Lalu bagaimana gejala defisiensi dan kelebihan dari unsur K? Kalau unsur K, kelebihan akan tampak seperti yang sebelah kanan itu. Gejala defisiensi unsur K pada tanaman sama dengan gejala yang ditimbulkan oleh unsur hara magnesium atau Mg. Ingat, Mg berperan dalam pembentukan klorofil dan kalsium atau Cl. Tanaman yang mengalami defisiensi kalium terdapat bercak terbakar daripada daun yang paling bawah akan mengalami kekeringan kemudian gugur. Nah, jadi endingnya pada kondisi yang sangat tercekam unsur K atau kalium maka akan terjadi pengguguran atau kerontokan. Bunga juga akan menjadi rontok, kemudian daun mengkerut dan menggulung ke bagian bawah. Ya, kalau kalian melihat ada daun menggulung, tapi bukan karena dia sudah sore ya. Biasanya kalau sore ada juga daun yang menggulung. Ini kondisi dia masih pagi, yang harusnya dia segar dan membuka, ternyata dia menggulung ke bagian bawah. Kemungkinan besar dia kelebihan, maaf, kekurangan dari unsur K. Tanaman yang kekurangan unsur hara kalium mudah sekali terserang penyakit dan kelebihan kalium akan membuat tanaman mengalami gangguan pada proses penyerapan kalsium dan magnesium. Jadi kalau kelebihan unsur K yang terjadi adalah kekurangan unsur kalsium, Cl dan Mg. Tanaman akan mengalami pertumbuhan yang terhambat juga ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif kalau kita ingin membuat tanaman itu mendapatkan unsur hara secara slow release ya. Kita tambahkan biofertilizer yang di dalamnya adalah microorganism. Apa itu biofertilizer? Adalah a biologically active and efficient strain of specific microorganism, yaitu apa? Bakteri, kemudian fungi dan algae or a combination of microorganisms which when utilized as a surface application of seed, plant part, soil or composting area, improve the soil fertility because of its capability of fixing atmospheric nitrogen. Ya, can be symbiotic or asymbiotic. Ya, tentu saja. Jadi mikroorganisme yang ada di dalam biofertilizer bisa bersifat simbiotik atau asimbiotik ya. Lalu unsur-unsur apa saja toh yang ada di dalamnya nanti kita bahas di belakang. Dia mempunyai kelebihan seperti ini untuk protect the environment from negative effect of inorganic fertilizer, and less effort are also needed to enhance nutrient use efficiency by incorporating biofertilizer as supplement to fertilizer ya. Jadi dia bisa menggantikan unsur-unsur hara anorganik. These biofertilizer are less expensive input compared to the chemical fertilizer, and the revived plant growth by the use of this inoculant is a eco-friendly process. Ya. Jadi dia tentu saja lebih murah. Kita bisa bikin sendiri media untuk tempat pertumbuhannya pun bisa macam-macam dari leri, air bususan beras itu ya, dari urin sapi, urin kambing, urin kelinci gitu ya. Bisa juga dengan tetes tebu atau apapun yang mengandung unsur C. Extensive range of biofertilizer contain one or more microorganisms which when applied to plants may help to provide numerous essential nutrients which are crucial for plant growth. Tentu saja kalau yang kita tambahkan mikrobianya
Dia penambat N, P, K, kemudian dia pembentuk fitohormon, asam amino, tentu saja apa namanya kemampuannya atau benefitnya jauh lebih besar ya. The biofertilizer support plants in fixing nitrogen, solubilizing and largely accessing phosphorus tolerance to abiotic stress, biocontrol, and sideropod production. Ya, itu manfaatnya selain sebagai penyedia nutrien ya. Nah, ini adalah beberapa spesies yang kita tambahkan dalam biofertilizer. Ada Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, kemudian PSMS ya ini kumpulan dari beberapa mikroorganisme penambat P, kemudian arbuscular mycorrhiza, plant growth promoting Rhizobacteria, blue green algae ya. Ini kita biasa gunakan. Nah, foto-fotonya di sebelah kanan, Azolla. This biofertilizer are used in seedling, or directly to field with or without utilizing a carrier for the microbes. Ya, jadi bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan, baik untuk fertilizer atau mempercepat pematahan dormansi. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya dan tim saya menggunakan biofertilizer untuk tanaman krisan saya. Contoh kasus ini pada tanaman krisan umur 60 hari, sama-sama umur 60 hari. Coba kalian lihat di bagian yang hijau, jumlah daun itu jauh lebih besar dan banyak pada tanaman yang kita tambahkan biofertilizer. Begitupun dengan tinggi tanaman yang kita tambahkan biofertilizer, ternyata tinggi tanamannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang kita pakai NPK saja ya. Ini adalah desa apa namanya tanaman krisan yang ada di desa mitra saya di Saminggaluh ya. Kemudian bagaimana biofertilizer itu berperan dalam apa namanya pengatasi cekaman salinitas ini diteliti oleh kakak tingkat kalian pada tanaman amaranthus ya, tanaman bayam merah. Biofertilizer mampu mengembalikan konsentrasi normal nutrien yang dibutuhkan untuk pembentukan klorofil. Biofertilizer juga menghasilkan unsur nitrogen dari proses penambatan. Biofertilizer dapat meningkatkan kandungan klorofil melalui perbaikan pembentukan klorofil dan efisiensi fitokimia daun serta mempertahankan bentuk sel melalui peningkatan permeabilitas membran plasma karena peningkatan enzim antioksidatif. Jadi ini yang di bold warna merah menunjukkan pada unsur, maaf, dosis 10 liter per hektar pada tanaman marantus atau tanaman bayam ternyata bisa meningkatkan klorofil A, klorofil B maupun total klorofil. Nah, yang ini adalah bagaimana si uh, tanaman bayam itu dengan konsentrasi penambahan biofertilizer 30 liter per hektar, dia uh, mengalami apa ini? Rata-rata kadar prolinnya ya pada kondisi dia cekaman salinitas yang sangat tinggi ternyata dia bisa mengalami penurunan kadar prolinnya. Aplikasi biofertilizer dosis 30 liter per hektar dapat menurunkan kadar prolin pada tingkat cekaman salinitas atau NaCl 2.500 sampai 7.500. Hasil rata-rata juga menunjukkan bahwa kadar prolin menurun seiring peningkatan dosis biofertilizer. Pada dosis yang optimum, biofertilizer dapat bekerja optimum dan mampu melakukan penguraian dan pelapukan yang maksimum. Pembentukan pupuk hayati atau biofertilizer, pemberian pupuk hayati dan biofertilizer mampu memperbaiki kondisi lingkungan tanaman dalam penyediaan unsur hara. Nah, ini maksudnya. Jadi dengan penurunnya kadar prolin artinya apa? Cekaman itu menjadi turun, ya. Jadi dengan penambahan biofertilizer ternyata 30 liter per hektar dia mampu menurunkan kadar prolin dari yang semula sekitar 9,95 ya kemudian dia berbeda signifikan nih rata-ratanya jadi A ya 7,17 ya. Nah, ini adalah aplikasi biofertilizer di lahan yang sebelah kiri yang kakak tingkat kalian tuh Mbak Rega sedang mengaplikasikan di lahan yang sudah lama diberokan. Waktu itu sekitar 2 tahun diberokan karena efek dari wedus gembel. Ini adalah lahan semula yang diberokan itu yang bagian bawah, kemudian yang bagian atas itu setelah kita apa namanya
kita budidayakan. Nah, sebelah kanan ini adalah kita pakai biofertilizer untuk budidaya tanaman cabai dan tanaman cabainya ternyata jadi besar-besar begitu. Yang sebelah kanan bawah ini untuk tanaman bawang merah. Ya, saya kira cukup eh, materi saya hari ini. Saya cukupkan dan selamat belajar. Selanjutnya kita akan ketemu di ruang UTS. Tapi sebelum UTS, kalian boleh tetap berdiskusi dengan saya sepanjang kita menanti masa UTS itu. Ya, baik para mahasiswa, karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Yuk, berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat belajar.